Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Sobat Tertenandur. Nah, gimana teman-teman? Mudah-mudahan yang menonton video ini sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pertumbuhan porang di bawah naungan versus di lahan terbuka. Nah, untuk mengetahui selebihnya teman-teman silakan simak video berikut kali ini. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe agar tidak ketinggalan info menarik selanjutnya untuk mengetahui dan menerima notifikasi dari Sobat Tertenandur. Oke teman-teman, nah berikut kali ini mengenai pertumbuhan porang ya. Pertumbuhan porang itu di bawah naungan pohon, mengenai di bawah pertumbuhan naungan pohon dan mengenai ataupun versus tidak di bawah naungan. Jadi itu pada intinya itu di lahan terbuka. Namun perlu teman-teman ketahui sebelumnya, kalau pertumbuhan porang itu di bawah naungan dengan tidak di bawah naungan itu pertumbuhannya itu bagaimana dan hasil umbinya itu bagaimana. Di channel inilah kita bisa sharing-sharing mengenai informasi menarik dengan membudidayakan tanaman porang. Nah, jadi sebelumnya itu ketika saya membudidayakan sebuah tanaman porang ini itu jadi harus saya persiapkan lahan terlebih dahulu, dan apa itu sebelumnya itu sudah saya kasihkan dengan pupuk kohe ataupun pupuk dasar. Selanjutnya saya menggunakan kapur pertanian. Fungsi dari kapur pertanian ini adalah supaya tanaman itu bisa lebih subur dan meningkatkan hasil panen serta meningkatkan pH tanah. Nah, ini salah satunya tanaman saya ini terbakar teman-teman, karena efek dari kepanasan terik matahari dan ataupun juga bisa dari kohi yang belum fermentasi. Itu dari tanaman pohon porang itu ya, kalau yang masih kecil seperti halnya saya membudidayakan dari katak mini ataupun umbi mini, itu harus kita sesuaikan dengan kebutuhan. Semisal uang kita itu banyak, itu bisa juga menggunakan bibit yang 1 kilo isi 3 ataupun isi 5. Tapi kali ini saya menggunakan bibit itu ya seperti halnya dari 1 kilo itu isi kurang lebih 700 biji dan kurang lebih ada yang 200 biji. Nah, untuk dari 200 biji itu saya menggunakan bibit unggul ataupun bibit super, karena kalau bibit super dari kata itu pertumbuhannya seperti ini teman-teman. Ada juga yang pertumbuhannya itu masih sudah keluar daun dan sudah ada yang belum keluar daun tapi sudah keluar tumbuhan tunas. Bahkan sudah ada yang sudah keluar tunas, seperti halnya sudah keluar akarnya. Untuk mengetahui lebih lanjut, teman-teman bisa simak video berikut kali ini. Ini untuk di lahan terbuka ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan berjalan menuju di lahan ataupun di bawah naungan pohon.
Nah, gimana teman-teman? Syukur-syukur kan kalau di bawah naungan pohon itu. Nah, selebihnya ini salah satu saya berikan contoh mengenai ini bibit yang saya gunakan, ini yang saya tanam ini ya teman-teman. Itu ukuran 1 kilo, beratnya itu 1 kilo, dan besarnya itu diameter kurang lebih 10 mm. Nah, saya akan mengecek yang sebelah sini. Ini yang saya cek ini adalah dari bibit yang umbi mini. Lumayan lah teman-teman, karena sesuaikan dengan kebutuhan itu sangat mempengaruhi sekali, besar kemungkinan kendala dari menanam porang ini teman-teman. Nah, selebihnya untuk di lahan terbuka kita bahas kali ini. Nah, ini saya mengecek dari kata ini yang seperti ini itu dari kata mini teman-teman. Tapi ini saya tanam di bawah naungan pohon. Ini naungan pohon ini yang di belakang rumah saya ini adalah pohon bambu teman-teman. Nah, kalau yang ini itu saya menanamnya itu di tanpa naungan. Nah, kalau di bawah naungan tadi itu seperti itu teman-teman. Ini di lahan terbuka, seperti halnya kita bisa mengaplikasinya juga di bawah naungan juga bisa. Kalau di bawah naungan itu juga bisa. Ini pertumbuhannya seperti ini teman-teman. Mengapa? Karena lebih baik yang mana untuk pertumbuhan dari tanaman porang di bawah naungan PS tidak di bawah naungan. Itu kalau dari saya pengalaman menanam ini itu daunnya kalau di bawah naungan itu otomatis sangat hijau dan subur, tapi pertumbuhannya itu menurut saya itu kurang maksimal lah teman-teman. Ya tergantung besar bibitnya, tergantung perawatannya juga bisa. Nah, oke teman-teman, sekarang kita simpulkan untuk mengenai pertumbuhan dari porang itu kalau di lahan terbuka PS di bawah naungan. Itu kalau di bawah naungan itu saya rasa itu daunnya itu lebih dominan hijau, bahkan ada yang kuning. Kalau kuning itu sebagian ya ada yang terkena sinar matahari. Ini yang saya tanam ini adalah bibit dari katak mini dan umbi mini. Bahkan yang tadi video awal tadi itu saya menanam juga mengenai umbi yang ukuran sedang dari katak ukuran sedang. Bahkan ada juga saya menanam umbi dengan berat 1 kilo, diameter kurang lebih 10 mm. Namun tentunya perlu kita ketahui bahwasanya ketika menanam dari sebuah pembudidayaan tanaman porang ini, teman-teman alangkah baiknya dari saya itu ketika menanam harus kita kasihkan kapur pertanian ataupun kapur dolomit. Fungsinya ya seperti tadi teman-teman, supaya bisa meningkatkan pH tanah dan selebihnya itu bisa menetralisir racun-racun tanah agar pertumbuhan dari tanaman porang ini lebih maksimal. Kita juga bisa memberikan pupuk kohe yang cukup matang ataupun yang sudah fermentasi itu sangat lebih baik teman-teman. Kalaupun juga bisa selebihnya itu seperti tanaman saya ini. Kalau yang saya tanam ini itu karena faktor cuaca panas dan
faktor kohe yang belum fermentasi. Sebagian masih belum ada yang keluar daun, bahkan masih menjadi katak. Padahal saya menanamnya itu awal sebelum hujan tadi teman-teman, dan sebagian sudah keluar tunas. Nah, seperti halnya seperti ini teman-teman. Sebagian sudah keluar tunas dan sebagian masih belum keluar tunas. Karena biasanya bibit yang digunakan itu ya apa belum dorman, saya juga belum tahu. Karena faktor dari bibit itu juga sangat pengaruh teman-teman. Ini yang saya tanam ini dari bibit katak mini, umbi mini, katak sedang, umbi ukuran besar 1 kilo tadi, dan ada juga yang masih kecil bibitnya itu. Oke teman-teman, dapat kita simpulkan bahwasanya kalau untuk di lahan terbuka itu pertumbuhannya itu daunnya itu sebagian ada yang berwarna kuning, bahkan ada juga yang daunnya itu hijau, itu juga ada, tergantung besar kecilnya dari bibit. Nah, semisal kalau kita menanam di lahan terbuka itu boleh-boleh saja teman-teman, tetapi asalkan kita itu menanamnya itu harus musiman ya teman-teman. Musiman itu maksudnya itu harus sesuai keadaan. Nah, bila penanaman itu bertempatan sebelum mengawali awal bulan hujan. Nah, kalau di saya ini teman-teman ya, ini saya ini ada di Jawa, jadi tentunya saya menanamnya itu awal sebelum musim penghujan, maksudnya itu pada akhir bulan Oktober. Nah, selebihnya itu seperti itu teman-teman. Nah, ada yang juga yang sudah keluar tunasnya daun, bahkan sudah keluar tunas yang kedua, tunas yang ketiga juga ada teman-teman. Tetapi perlu teman-teman ketahui bahwasanya untuk menanam porang ini harus, untuk kalau yang bibit kecil itu harus perawatan yang maksimal ya teman-teman, biar supaya hasilnya itu biar bisa meningkat. Kalau untuk hasilnya nanti insya Allah akan saya videokan teman-teman, mengenai dari bibit kecil itu pertumbuhannya kalau di lahan terbuka dan di bawah naungan itu bagaimana. Bila teman-teman yang sudah menanam porang di lahan terbuka maupun PS di bawah naungan itu hasilnya, silakan isikan kolom komentar di bawah ini. Nah, untuk umbinya nanti saya juga akan memvideokannya teman-teman hasilnya. Memang dari di bawah naungan itu pertumbuhannya itu daunnya itu berwarna hijau segar, tapi kalau di bawah naungan ada juga yang berwarna kuning. Itu tergantung juga suhu dan cuaca teman-teman. Ini karena saya menanamnya ini di bawah naungan pohon bambu. Mungkin kali ini yang bisa saya sampaikan. Apabila teman-teman ingin mengisikan kolom komentar, silakan, kita sama-sama saling belajar. Mudah-mudahan apa yang kita tanam mudah-mudahan membuahkan hasil teman-teman. Jangan lupa apa itu yang belum subscribe, silakan subscribe agar tidak ketinggalan info menarik lagi selanjutnya di Sobat Regenatur channel ini teman-teman. Apabila ada perkataan maupun sengaja ataupun tidak sengaja, kami mohon maaf sebesar-besarnya, karena kelebihan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekurangan hanya milik saya yang penuh pendosa. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.